Shalom untuk kita semua. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Christine Jojo Putri Suburian dan teman saya. Dan saya Ivan Sunan Disiburian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sejarah gereja dan kekristenan di Sulawesi Utara atau Manado. Bagian yang pertama adalah Sulawesi Utara sebelum Kristen dan sampai saat ini. Kita pasti setelah sering mendengar Provinsi Sulawesi Utara ataupun Manado. Sulawesi Utara atau yang disingkat dengan Sulut adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan. Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao del Sur di Filipina di sebelah utara. Dimulai dengan kepercayaan awal yang penduduk Sulawesi yakini terkhusus di tanah Minahasa adalah bahwa mereka masih menganut kepercayaan politeisme, yang mana penduduk masih percaya kepada dewa-dewa dan menyembah dewa-dewa itu. Tahun 1512 ataupun abad ke-16 adalah pertama kalinya bangsa Portugis masuk ke daerah Minahasa. Kehadiran Portugis waktu itu tidak jelas apakah secara langsung memberitakan Injil atau hanya sekedar datang untuk maksud berdagang. Lalu sekitar tahun 1560-an kekristenan mulai mendapatkan tempat di Sulawesi Utara dan Kepulauan Sangir di Talaut. Di sini juga penyebaran kekristenan saling jalin menjalin dengan persaingan antara bangsa Portugis dan Ternate. Pada tahun 1563, Sultan Hairun bermaksud untuk mengirimkan para pasukan tentara ke Sulawesi Utara untuk menaklukkan daerah itu. Namun orang-orang Portugis mengetahui rencana tersebut. Respon mereka adalah tidak suka terhadap rencana perluasan sultan itu. Maka dari itu, orang-orang Portugis berusaha untuk mendahului rencana sultan. Dua kora-kora Portugis berlayar ke Sulawesi bersamaan dengan seorang misionaris, Peter Diego Magalhaes, hingga mereka tiba di Manado pada bulan Mei 1563. Lalu yang kedua adalah sejarah masuknya Katolik di Sulawesi Utara dan tokohnya. Di akhir Mei tahun 1563, armada Portugis berlabuh di Teluk Manado. Imam Yesuit yang ditunjuk menjadi pemimpin misi ini adalah Pastor Diego de Magalhaes SG yang baru ditahbiskan imam di Malaka 2 tahun sebelumnya, yakni 1561. Akhir tahun 1561 ia sudah tiba di Ambon dan bekerja di sana. Magalhaes tinggal 14 hari di Manado untuk memberikan katekese dasar. Sesudah itu ia membaptis Raja Manado dan 1.500 bawahannya. Bulan Mei 1563, Pastor Diego Magalhaes berlayar ke Manado membaptis Raja Manado Siau, mengunjungi Boalang, Kaidipan, dan Toli-Toli. Gorontalo minta juga dibaptis. Magalhaes kembali ke Ternate bulan November dan ia membawa serta Raja Manado untuk mengunjungi Ternate sampai bulan Mei tahun 1564. Magalhaes tinggal 14 hari juga di Kaidipan dan membaptis 2.000 orang di sana. Sekembalinya ke Manado, ia bermaksud untuk menyeberang ke Siau. Namun karena ia tergantung pada rute perjalanan kapal yang ditumpangnya, maka ia tidak bisa ke Siau. Magalhaes mempunyai harapan baik dari karya misi di Sulawesi Utara ataupun yang sekarang. Meskipun pendapatnya tentang suku bangsa di situ kurang positif, namun ia berpendapat bahwa di Manado harus menjadi pusat misi dan dilayani oleh 2 imam. Pastor Magalhaes sadar bahwa membaptis saja tidak cukup.
diperlukan pelajaran agama lebih baik. Magalhaes bekerja di Manado selama 20 bulan. Kalau dari data baptisan pertama di Manado oleh Pastor Diogo Magalhaes SG yang dipakai, maka jubileum umat Katolik Keuskupan Manado sudah yang ke-455 tahun. Dan pembahasan yang ketiga adalah sejarah Kristen Protestan di Sulawesi Utara. Sekitar tahun 1812 pada masa pemerintahan Inggris 1810 dan sampai 1817, 2 tahun sesudah Perang Minahasa di Tondano, pemerintah mengadakan penataan kota di Tondano dengan membuat jalan-jalan di kota Tondano yang memanjang dari utara ke selatan dan jalan-jalan melintang dari timur ke barat. Pada tahun 1817, seorang pekabar Injil bernama Joseph Camp, disebut Rasul Maluku, datang melihat keadaan jemaat Kristen di Minahasa. Jumlah anggota tinggal kurang lebih 3.000 orang karena tidak ada pelayanan. Kemudian pendeta Joseph Camp menyurat dan meminta kepada Badan Pekabaran Injil di Belanda yakni NZG agar mengirimkan utusan-utusan penginjil di Minahasa. Pada waktu DSGJ Halendom bertugas sebagai pendeta di Manado mulai tahun 1827, setelah mengadakan perjalanan ke pedalaman, ia mendesak pengurus NZG agar mengirimkan utusan-utusan Injil ke Minahasa, sehingga ia dijuluki Glonglenger van den Jelling in the Minahasa, peletak dasar kegiatan pekabaran Injil di Minahasa. Atas petunjuk DSGJ Halendom, maka pada waktu pendeta Johann Frederick Riedel dan Johann Gottlieb Seaworth tiba di Manado dari Ambon pada tanggal 12 Juni 1831, Riedel dan Seaworth sebagai jenderal yang pertama masuk di Minahasa kemudian ditempatkan di Tondano. Riedel dan Seaworth selama kurang lebih 4 bulan, pendeta Johann Frederick Riedel di Manado dengan mempelajari bahasa Watak, adat istiadat dan kebudayaan orang-orang Tondano. Maka pada tanggal 14 Oktober 1831 barulah ia datang di Tondano. Ia lebih memperdalam bahasa Tondano dengan mengintegrasikan dirinya dalam pergaulan dengan masyarakat. Ada sekitar kurang lebih 100 orang yang telah mengenal kekristenan walaupun pemahaman mereka masih sangat kurang. Selama hampir 30 tahun, Riedel bekerja di Minahasa, berpusat di Tondano, telah membaptis 9.341 orang dan menerima ataupun meneguhkan sebanyak 3.891 anggota menjadi sidi jemaat. Dalam pelayanan Riedel juga dibantu oleh para saksi-saksi baptisan yang turut mengambil alih tugas pengajaran dan bimbingan kepada para calon baptisan. Tradisi saksi baptisan dibawa Riedel dari gereja di Jerman, dan pengajaran baptisan dilaksanakan dalam kampongan, yaitu ibadah yang dilaksanakan dengan membentuk kelompok-kelompok katekisasi, baptisan dan pengajaran sidih. Baptisan dan perjamuan kudus atau dua jenis sakramen yang diakui oleh gereja Protestan dipisahkan. Mereka yang telah dibaptis dan menjadi calon sidi jemaat harus tambah belajar dengan memperdalam pemahaman tentang ajaran-ajaran dalam Alkitab, agar supaya pengakuannya lebih teliti, mendalam, dan mendasar. Perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh Riedel pada masa itu tidak lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Karena keseriusannya tentang perjamuan kudus, ia menekankan dengan takut dan gentar dengan mencucurkan air mata dalam ketakutan bahwa siapa yang minum dan makan dengan tidak berlayak akan memberatkan hukuman. Ya, baik, saya akan menjelaskan sejarah masuknya Pentakosta di Sulawesi Utara. Pelabuhan Amurang, 13 Maret 1929,
Sebuah kapal penumpang yang berlayar dari Surabaya baru saja berlabuh. 2 penumpang diantaranya sedang menjalankan misi gerakan Pentakosta, Julianus Repi dan Alexanus Tambuwun. Nama 2 penumpang itu di tanah Jawa, tanah perantauan mereka mengenal dan belajar aliran kekristenan ini. Di tanah asal mereka, Minahasa, jemaat Kristen Protestan sudah berdiri sampai kampung-kampung sejak beberapa abad lampau. Dengan semangat yang menyala-nyala, 2 pemuda ini bertekad pulang ke tanah kelahiran mereka untuk menjalankan misi. GPDI masuk di Sulut, ketika itu dikenal dengan Sulut Tank, pada awal Maret 1929. Julianus Repi dan Alexanus Tambuwun dengan menumpang kapal motor Panderhagen dan Surabaya menuju tanah Tor Otto Herman Uwi. Mereka tiba di pelabuhan Amurang. Kata pendeta Hendrik, Otto Herman Uwi meninggal 12 Maret 2012. Kamis 14 November 1929, Kampung Tonde, Minahasa, bagian selatan. Seorang perantau di tanah Jawa pulang kampung, John Lumenta. Dia datang bukan sekedar pesiar. Di tanah rantau, dia telah berketetapan hati untuk menjadi penginjil dalam semangat gerakan Pentakosta bersama dia Julianus Repi. Meski di desa Tonde kebanyakan sudah memeluk Kristen Protestan atau Indisket Kert, namun Lumenta dan Repi berhasil membaptis sebanyak 37 orang di sungai bernama Raringis. Tentunya yang dibaptis berasal dari jemaat Indisket Kert. Wongker mengutip penuturan tokoh-tokoh GPDI di sana. Para penyebar awal gerakan Pentakosta di tanah Minahasa ini berasal dari tanah Jawa, Jawa Cepu, Surabaya, Batavia. Mereka diutus oleh Pintergemeente in Netherlands, India, untuk bekerja sebagai penginjil di daerah-daerah sehindia Belanda. Mereka adalah para perantau dari Minahasa yang bekerja di sana. Ya, saya akan menjelaskan sejarah gereja Setrum Manado. Pada tahun 1675, Dr. Andus Montanus, seorang pendeta Belanda, untuk pertama kali mengunjungi Manado. Dalam kunjungannya, Montanus mengetahui di Manado sudah ada sekelompok orang Kristen. Data-data sejarah menyebutkan bahwa pemukiman pertama di Manado mulai saat pembangunan benteng pertahanan VOC Belanda. Benteng bernama Fort New Amsterdam yang didirikan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda. Dahulu benteng ini berada di belakang Taman Kesatuan Bangsa atau TKB, depan Jumbo Supermarket sekarang. Saat itu diresmikan langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Robertus Pratbutge. Sayang, benteng ini hancur saat penyerangan tentara sekutu ke Manado di tahun 1944. Untuk melayani jemaat yang bermukim di kompleks Pritkante Fallen atas permintaan Dr. Andus Montanus, maka pemerintah PUC pada tahun 1677 menempatkan seorang pendeta Belanda di Manado yang bernama Pendeta Zacharias Cohen. Selama berada di Manado, ia mengabdikan dirinya bagi warga. Dari sinilah kemudian jemaat berkembang pesat dan gereja tersebut diberi nama The Grace Church atau Gereja Besar Manado, disingkat GBM. Sejarah mencatat bahwa perkembangan kekristenan menyebar luas dari pelayanan dan penginjilan Gereja Besar Manado. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan PUC,
maka perkembangan kekristenan di tanah Minahasa dan penanganan terhadap gereja menjadi urusan pemerintah Belanda. Gereja kemudian memakai nama Indiscard atau Gereja Protestan Indonesia. Pada tahun 1952, Gereja Setrum didirikan kembali di lokasi gereja saat ini dan ditahbiskan 10 Oktober 1952. Posisi mimbar utama berada di bagian timur menghadap ke barat, tetapi posisi mimbar dipindahkan ke bagian barat menghadap timur. Dan mimbar dipindahkan ke bagian barat menghadap timur. Dan kemudian dipindahkan lagi ke posisi semula seperti sekarang ini. Pada tahun pelayanan 1983 sampai dengan 1992, sesuai data yang ada di Jemaat Setrum Manado terdiri dari 47 kolom. Dan terdapat 4 kanisah yaitu Zaitun, Petra, Karmel, dan Betania. Keempat kanisah tersebut di masa kini sudah menjadi jemaat-jemaat mandiri. Rangkaian Mutiara, Jamrud, Gereja Setrum Manado telah menjadi saru wilayah pelayanan GMIM bernama Wilayah GMIM Manado Setrum plus GMIM Jemaat Kristus Manado yang memiliki sejarah tersendiri sebagai jemaat Warpa Tionghoa yang dibuahkan oleh Gereja Setrum Manado. Dengan demikian, buah-buah pemekaran satu jemaat atau Setrum Manado kini telah menjadi 6 jemaat mandiri dalam lingkup pelayanan wilayah Manado Setrum. Terima kasih. Baiklah, sekianlah hasil pemaparan dari makalah kami, yaitu dengan judul Sejarah Gereja dan Kekristenan di Sulawesi Utara atau Maluku. Kurang ataupun lebihnya dalam pemaparan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.